kepada jemaat GKJ Kutoarjo yang ada di rumah, yang berkenan mengikuti ibadah bersama kami secara online, kami mengucapkan terima kasih. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Saudara-saudara, mari kita memulai ibadah dengan bersaat teduh. Saudaraku, Sang terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu. Sang terang telah menjadikan kita anak-anaknya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terangnya dalam hidup sehari-hari. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan Kidung Jemaat 322, bait pertama dan kedua, Terang Matahari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita tahbiskan dengan mengingat bahwa Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang terang yang suci dan abadi. Amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu. Dan menerangimu juga. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah pekan dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang terang, berikanlah kami cahaya terang-Mu sehingga kami dapat melihat kebenaran dan kehendak-Mu di dalam firman yang akan kami baca. Urapilah kami, agar kami juga mampu menjadi terang bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada Minggu tanggal 3 Januari 2021 ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Kita akan membaca firman Tuhan berbalasan sesuai dengan tanda baca.
Yohanes 1 ayat 1 sampai 9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah. Namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja atau orang percaya sering disebut sebagai eklesia. Dari dua kata, ek yang berarti keluar dan kaleo berarti memanggil. Keduanya dari bahasa Yunani. Ini mau menggambarkan bahwa orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib dinyatakan dalam surat 1 Petrus 2 ayat 9. Ada dua kisah terkenal dalam perjalanan hidup bangsa Israel terkait dengan peristiwa ini. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Dan yang kedua, peristiwa kepulangan sisa-sisa bangsa Israel dari negeri pembuangan seperti yang dinubuatkan dalam kitab Yeremia. Dua peristiwa ini teramat penting bagi umat Israel. Kedua peristiwa tersebut meneguhkan keyakinan pada bangsa Israel bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Dua peristiwa itu juga menegaskan panggilan Tuhan atas umat agar mereka tidak lagi hidup dalam gelap dan juga kegelapan di masa lalu. Kehidupan dalam perbudakan Mesir dan kehidupan di negeri pembuangan ini merupakan gambaran hidup yang kelam yang pernah dialami oleh bangsa Israel. Tuhan telah membawa umatnya keluar dari kegelapan itu untuk memasuki kehidupan baru yang penuh dengan terang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yohanes pasalnya yang pertama memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Sang Firman tetapi juga Sang Terang. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi daging. Dan Yesus Kristus adalah terang yang menerangi semua orang. Sayangnya, tidak semua orang mau menerima Dia. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana Yohanes Pembaptis harus bersaksi tentang Dia pada ayat 6 sampai 8 bacaan kita, gereja, saudara dan saya, orang percaya pun harus menyatakan kesaksian itu dalam hidup kita. Gereja dan orang percaya harus menjadi anak-anak terang. Dalam kitab Injil, istilah anak-anak terang digunakan 2 kali oleh Yesus. Yang pertama dalam Lukas 16 ayat 8 dan dalam Yohanes 12 ayat 36. Dalam bagian pertama, istilah anak-anak terang digunakan berseberangan dengan anak-anak dunia.
Sedangkan dalam bagian kedua, anak-anak terang digunakan dalam kaitan dengan sang terang, yaitu Yesus sendiri. Jadi, anak-anak terang adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan yang cara hidupnya berbeda dari cara hidup dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah, apakah kita sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk menjadi anak-anak terang? Soal keyakinan kepada Tuhan Yesus mungkin sudah tidak perlu disangsikan lagi. Orang Jawa bilang, pecah gesang derek Gusti. Tetapi soal memancarkan terang Kristus, yang berarti kita hidup dalam kebaikan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam terang di dunia, bagaimana? Di tengah hiruk pikuk dunia ini mungkin kita lupa akan panggilan tersebut. Hari ini kita diingatkan kembali untuk mengkhususkan hidup kita sebagai anak-anak terang yang harus berbeda tingkah laku kita dengan dunia. Pikiran kita, hati kita harus terarah kepada Allah. Setiap tutur kata dan karya kita persembahkan kepada Tuhan sebagai wujud dari terang yang menyala dalam diri kita. Mungkin akan muncul pertanyaan lain. Siapa yang dipanggil sebagai anak-anak terang itu? Tentu bukan hanya golongan tertentu saja. Kita tidak bisa menyebut bahwa yang disebut anak-anak terang itu hanya orang-orang tertentu, hanya para pelayan Tuhan saja, bukan. Semua orang, bukan hanya orang yang kuat, tetapi juga orang yang lemah. Semuanya, semua kita dipanggil menjadi anak terang. Saudara dan saya, bahkan mereka yang dianggap lemah dan sering menganggap dirinya lemah, kula mboten saged menopo-menopo, atau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali itu yang kita ungkapkan ketika panggilan itu kita terima. Saudaraku, hari ini kita diingatkan, ternyata kita semua ini adalah anak-anak terang. Kita anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk memancarkan terang kepada dunia. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita bersatu dalam syafaat, kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Tolong kami untuk dapat menjadi anak-anak terang. Mampukan kami memancarkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami Tuhan utus, terang boleh kami pancarkan. Biarlah dalam naungan kasih-Mu dan berkat-Mu, kami, baik sebagai pribadi, keluarga, dan gereja, bahkan bangsa, mampu melakukan
apa yang menjadi kehendak-Mu. Jangan biarkan kami sama dengan dunia ini, tetapi biarlah kami mampu membawa terang bagi kegelapan yang ada di sekitar kami. Tolong kami Tuhan untuk menjadi sesama bagi mereka yang membutuhkan. Kami mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sakit. Berikanlah mereka kesembuhan. Bagi para pemuda yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan sediakan. Mereka yang bergumul dengan pasangan hidup, Tuhan tuntun. Tuhan berikan pasangan hidup yang seiman. Kami juga mohon berkat bagi keluarga lepas keluarga. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kami juga memohon berkat bagi para adiusuo dalam masa tua mereka. Berikanlah hikmat, kesehatan, dan juga rezeki. Anak-anak kami Tuhan, berkati mereka agar mereka juga selalu sehat, bersemangat dalam menjalani hari-hari di tengah-tengah studi maupun dalam pergaulan. Kami memohon berkat-Mu bagi gereja-gereja, khususnya jemaat GKJ Kuto Arjo, dalam segala persiapan untuk menjadi lebih baik di tahun 2021. Allah yang Maha Pemurah, Engkau juga memberkati kami, para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi, kelompok, dan pepantan. Dalam kami mempersiapkan langkah, bahkan juga program pelayanan di tahun yang baru ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa kami, yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Sebelum kita mengaturkan persembahan kita, marilah kita angkat pujian dari NKB 133 bait 1. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah, atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan, walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sahabat dan teman. Jemaat, kami persilahkan berdiri. Kita akan mengaturkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengerahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh
dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Terimalah berkat-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang lelah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.